Oke, saudara, selamat malam semuanya. Jadi ini adalah topik yang dipilih oleh pimpinan dari Circle yang mungkin Michael Dimas dengan teman-temannya ya. Jadi teologi integratif itu suatu istilah mungkin ya tidak selalu familiar oleh karena banyak di antara kalian mungkin belum begitu mengerti apa itu teologi integratif. Tetapi ada titik duanya di sana, jadi bicara mengenai jiwa manusia. Bagaimana jiwa manusia itu berkaitan dengan manifestasi dari iman. Jadi pada saudara dan saya itu mengimani Tuhan, mengimani firman-Nya. Itu sebetulnya bagian dari jiwa yang mana dan bagaimana kerjanya. Oleh karena banyak orang hanya berasumsi kalau mereka itu mengenal dan percaya kepada Tuhan, tanpa mereka itu mengerti apa yang sebetulnya terjadi di dalam jiwanya. Jadi pada saat kita berpikir mengenai cara berpikir yang integratif, yang disebut sebagai teologi integratif, itu kita berpikir dengan satu pikiran teologi yang berbeda dari cara berpikir teologi yang sebelumnya. Jadi saudara ini merupakan something yang mungkin sebagian dari saudara belum begitu familiar. Jadi temanya adalah teologi integratif, jiwa manusia, dan manifestasi iman. Jadi saya akan memberikan sesuatu introductory remarks lebih dahulu. Jadi sebelum kita itu berpikir mengenai apa yang kita bicarakan, jadi mungkin perlu ada suatu perlengkapan untuk mengawalinya. Oleh karena ya mungkin ada di antara kalian yang bukan orang Kristen, yang mungkin juga perlu mengerti sedikit mengenai apa yang orang Kristen itu percayai. Nah, sebelum kita itu membicarakan dengan istilah-istilah tertentu yang sifatnya itu eksklusif. Karena hanya tanda petik itu ya dipakai oleh umat Kristen gitu. Ya, sehingga saudara-saudara juga boleh belajar untuk memahami. Jadi introductory remark ini saya akan mulai dengan beberapa hal ya. Jadi lecture yaitu kuliah yang malam hari ini kita ikuti dengan topik ini mungkin dipilih oleh pimpinan Circle Indonesia yang saya memberikan tambahan sedikit ya kan. Circle Indonesia itu lingkar filsafat saya tambahin agama Indonesia. Oleh karena kalau cuma filosofi saja ya tidak seharusnya bicara agama. Jadi circle lingkar filsafat agama Indonesia. Yaitu untuk membahas salah satu hal yang esensial dan indispensable di dalam kehidupan kita sebagai orang beragama. Okay? Yaitu apa? Mengenai existence of God. Yaitu Tuhan itu ada apa enggak? Jadi merupakan suatu objektif reality bahwa Tuhan itu ada. Jadi kita bicara dengan suatu keyakinan dan iman mengenai existence of God malam hari ini. Tetapi kita juga bicara mengenai faith atau iman, yaitu what and how do we respond to Him. Jadi bagaimana kita itu meresponi Allah kalau Dia itu ada. Jadi saudara cara saudara meresponi Allah itu biasanya kita hanya kenal melalui tingkah laku agama. Tapi malam hari ini kita melihat dari suatu perspektif yang berbeda. Oke, jadi dua hal ini. Nah di sini kita itu kemudian mulai aware bahwa setiap agama itu berbeda. Jadi agama Kristen itu percaya bahwa Allah adalah pribadi, yaitu personal being, yang incomprehensible tapi knowable. Yaitu artinya Allah yang tidak terfahami dengan akal budi, tetapi bisa dikenali. Itu aneh sekali oleh karena dua kata ini menjadi istilah teologi dari orang Kristen bahwa kita mengenal Allah yang incomprehensible,
Pada saat yang sama, knowable. Jadi yang menciptakan manusia sesuai dengan peta dan gambarnya. Yang seringkali disebutkan dalam bahasa aslinya itu Calem Demut. Ada di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Allah berfirman, mari kita menjadikan manusia sesuai dengan peta dan gambar kita. Calem Demut. Nah, oleh karena manusia diciptakan sesuai dengan peta dan gambarnya, sehingga manusia bisa mengenal dia, bahkan bergaul dengan dia secara pribadi. Jadi manusia juga pribadi, Allah juga pribadi. Sehingga manusia bisa mengenal dia dan bisa bergaul dengan dia. Bisa ngomong-ngomong dengan dia. Jadi iman Kristen itu percaya tidak mungkin manusia dapat mengenal Allah tanpa Allah memperkenalkan atau menyingkapkan dirinya. Jadi kalau Allah tidak memperkenalkan dirinya, manusia tidak mungkin kenal. Dan Alkitab itu adalah salah satu cara Allah menyingkapkan dirinya, yaitu sampai kepada penyingkapan, yaitu puncak penyingkapan dirinya, yaitu kesempurnaan penyingkapan diri Allah di dalam diri anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi saya bukan ngomong dari pikiran saya sendiri, itu dari kitab dalam Alkitab, Ibrani pasal 1, mulai ayatnya yang pertama. Jadi puncak dari penyingkapan diri Allah adalah diri Allah menyatakan diri melalui Yesus Kristus, anaknya yang. Jadi di dalam Yesus Kristus, Allah yang incomprehensible, itu menjadi Allah yang dapat dilihat dengan mata dan diraba dengan tangan. Jadi aneh sekali iman Kristen ini karena percaya kepada Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, yang bisa dilihat dan diraba dengan tangan. Itu ada di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang pertama. Jadi Allah yang berinkarnasi menjadi manusia dengan personhood yang berbeda, yaitu Bapa yang menjadi manusia Yesus Kristus dengan personhood-nya yang berbeda dari Bapa dan Roh Kudus. Nah, iman Kristen itu percaya kepada Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh. Oke. Meskipun demikian, Allah lah Allah yang esa. Itu ada dalam Ulangan pasal 6 ayat 4, Yesaya 45 dan sebagainya. Allah itu esa. Allah bukan tiga. Dan Allah tidak mempunyai anak. Seperti pikiran kita manusia mengenai anak. Allah tidak mempunyai anak. Lalu kenapa kok disebut anak Allah? The only begotten son. Itu satu-satunya yang diperanakan. Itu sebetulnya pengertiannya adalah the firstborn out of God. Yaitu pada saat Allah yang hidup melahirkan firman. Itu artinya Allah berfirman. Itu melahirkan firman. The firstborn out of God. Dari diri Allah, Allah itu berfirman. Nah, itulah disebut sebagai anak Allah. Itulah sebabnya Ibrani pasal 1 ayat 2 dan 3 itu menyebutkan melalui dia Allah itu yaitu firman Allah menciptakan alam semesta dengan segala isinya. Yohanes pasal yang pertama dan sebagainya. Sehingga kalau ada istilah anak Allah, istilah diperanakan, itu hanya bahasa antropomorfistik. Karena Allah tidak punya anak. Jadi anak Allah itu adalah bagaimana Allah memperanakan itu pada saat Allah berfirman. Jadi firman Allah itu adalah firman yang berinkarnasi menjadi manusia Yesus Kristus. Jadi firman Allah berinkarnasi menjadi manusia. Itu oleh karena memang tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan manusia berdosa. Kecuali dengan mengorbankan dan kematian atau pengorbanan dan kematian manusia yang tidak berdosa. Yaitu inkarnasi dari Allah yang menjadi manusia, Yesus Kristus.
Yaitu untuk apa? Untuk menjadi substitutionary death, yaitu menjadi pengganti penalti kebinasaan oleh karena dosa. Itu artinya substitutionary death. Jadi dia menggantikan yang sebenarnya penalti kebinasaan yang harusnya diterima oleh kita sebagai orang berdosa, tetapi sekarang dia yang mengganti. Nah, ini adalah satu-satunya jalan keselamatan yang Allah ambil oleh karena keadilan dan kasih-Nya. Jadi Allah itu adil, tetapi Allah itu juga penuh dengan kasih. Yang kedua, atribut Allah ini tidak mungkin bertentangan di dalam dirinya. Jadi harus menyatu. Jadi keadilannya ialah menuntut manusia yang berdosa, ya manusia yang harus dibinasakan. Tetapi di dalam kasih-Nya, Allah rela mengorbankan dirinya sendiri. Firman atau kuasa-Nya berinkarnasi menjadi manusia yang disebut sebagai anaknya yang tunggal, menjadi manusia yang seutuhnya, yang mati menggantikan manusia yang Jadi ini adalah apa yang disaksikan Alkitab mengenai Allah yang kita percayai dan jalan keselamatan yang Dia sediakan. Itulah sebabnya iman Kristen itu percaya manusia tidak mungkin diselamatkan melalui pemenuhan hukum atau syarat syariat agama. Jadi seluruh perjanjian lama itu sudah menjadi buktinya. Yaitu rasanya memang tidak ada agama yang lebih ketat daripada agama Yahudi. Yang bukan hanya mempercayai 10 hukum Allah, tetapi sudah mengembangkan dari 10 hukum menjadi 613 hukum. Bahkan sampai mau berjalan pada hari Sabat pun, itu mereka menghitung langkahnya supaya tidak Bahkan pada saat mereka mau makan atau minum, minum pun harus memegang akan cupnya itu dengan posisi tertentu supaya tidak berdosa. Jadi tidak ada sebetulnya agama yang seketat ini. Oke. Dan yang benar-benar realitanya setara harafiah itu orang-orang Parisi itu bisa memenuhinya. Dan menceritakan pemuda yang kaya yang mengatakan kepada Yesus, aku sudah memenuhinya sejak aku kecil. Apalagi yang kurang? Berarti dia tidak bohong. Memang realitanya kehidupannya seluruhnya adalah untuk menuruti 10 hukum. Itu juga Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 3 yang mengatakan sebagai orang Parisi, aku sudah memenuhi hukum tanpa ada cacat. Betul enggak? Pasti betul. Tetapi baik Paulus maupun pemuda yang kaya ini, mereka tetap terjerat dengan wujud eksistensi dosa lain yang sumbernya tidak disadari. Yang seringkali disebut sebagai inevitable sin. Di belakang semua dosa. Yaitu adalah dosa yang tidak mungkin dihindari. Oleh karena hadirnya manusia juga tidak tahu lagi asal muasal. Sehingga di dalam Roma pasal 7, Rasul Paulus yang sudah bisa memenuhi semua syariat dari Taurat, dia tetap mengatakan, di dalam tubuhku ada dua macam. Ya, hukum yang pertama, hukum akal budi, aku sadar. Aku harusnya menuruti firman Tuhan. Tetapi ada hukum lain di dalam tubuhku ini yang terus menyeret aku ke dalam perhambaan dosa. Aku manusia celaka. Siapa yang bisa membebaskan aku dari tubuh maut ini? Itu Rasul besar pun mengakui bahwa tidak mungkin dia bisa mengatasi akan dosa dengan pemenuhan hukum, meskipun semua itu adalah hukum dari Allah. Tidak Dia merasa hopeless. Dan di dalam Roma pasal 8 ayat yang ketiga mengatakan syukur kepada Allah. Oleh karena segala sesuatu yang aku ingin lakukan dengan kekuatanku dan tidak pernah akan berhasil, sudah dilakukan Allah di dalam Yesus untuk aku.
Jadi Yesus Kristus hadir sebagai manusia tanpa dosa yang memenuhi semua tuntutan melalui kematiannya di atas kayu salib. Jadi Yesus itu adalah manusia yang mempunyai tanda petik sama seperti saudara dan saya, sehingga akibatnya dalam setiap detik Yesus Kristus itu harus bergumul supaya tidak jatuh di dalam dosa. Makanya Filipi pasal 2 mengatakan, dia itu setia sampai mati di atas kayu salib. Nah, sehingga apa itu membangkitkan dia dari kematian. Yesus tidak bangkit sendiri. Oleh karena Yesus berperan sebagai korban, domba sembelihan yang mewakili manusia yang berdosa. Hingga korban ini dinilai korban yang memenuhi syarat sempurna. Allah menerima dia, membangkitkannya dari kematian. Jadi itulah yang ada di dalam Alkitab. Sehingga hanya iman kepada Kristus Yesus itu yang dapat membebaskan manusia dari dosa. Tidak ada jalan yang lain. Bahkan kebaikan dan kebenaran yang mungkin manusia nilai sempurna, itu tidak mungkin dapat membebaskan manusia dari dosa. Jadi manusia bisa berlatih dan bisa mengupayakan menjadi manusia yang sangat baik. Nah, itu disaksikan dalam 1 Korintus pasal 13. Ada orang yang begitu baiknya rela mati dibakar bagi sesama manusia. Bahkan disebutkan ada orang yang begitu baiknya sehingga rela mengorbankan seluruh harta bendanya untuk orang-orang miskin. Tetapi Tuhan mengatakan, jikalau itu bukan buah roh, bukan asalnya dari Allah, maka perbuatan baik itu hanyalah bunyi gema dari gong yang berkumandang yang akan hilang seperti gone with the wind. Akan hilang. Oleh karena tidak mempunyai nilai kekekalan apa-apa. Jadi tidak ada manusia di dunia yang mempunyai tanda petik kemampuan menghadirkan kebaikan yang bernilai kekal yang diterima oleh Allah. Itu ajaran Alkitab yang kita baca. Makanya di dalam Lukas pasal 14 ayat 26, Tuhan Yesus memberikan suatu kalimat yang membuat orang kadang-kadang salah mengerti. Oleh karena Yesus mengatakan, jikalau kamu tidak membenci ibumu atau anakmu atau istrimu, ya kamu tidak bisa menjadi muridku. Lu aneh, masa ajaran membenci? Benar, Yesus mengatakan jikalau kamu tidak membenci orang tuamu atau anakmu atau istrimu, kamu tidak bisa menjadi muridku. Loh, kenapa begitu? Ya oleh karena Alkitab merupakan satu kesatuan utuh. Jadi maksud Yesus supaya kita mengerti sebaik-baiknya kamu sehingga bisa mencintai mamamu dengan cinta yang sempurna sekalipun, kamu mesti tahu bahwa cintamu yang kepada mamamu itu tidak pernah bisa membebaskan mamamu dari itu. Kalau kamu mau memelihara cinta manusia seperti itu, cinta manusia itu sia-sia. Meskipun dikagumi seluruh jagat ini. Karena bisa rela mati dibakar untuk mamamu. Tapi cinta tersebut tidak mungkin membebaskan mamamu dari dosa. Makanya Alkitab hanya mengatakan hanya ada satu sumber cinta. Ya cinta Allah yang mengorbankan anaknya yang tunggal. Mati untuk penebusan dosa. Kamu terimalah cinta yang Allah berikan ini, supaya kamu bisa mencintai mamamu dengan cinta yang bisa membebaskan mamamu dari dosa. Yaitulah disebutkan di dalam Lukas pasal 14 ayat 20. Kan hanya kebaikan, buah-buah roh, itu istilah dalam Alkitab, yang diperkenan Allah. Tapi kebaikan yang lain tidak pernah diperkenan. Nah, sehingga Allah perlu mengutus anaknya mati untuk dosa-dosa. Yaitu kebaikan oleh karena percaya yang dinilai oleh Tuhan adalah kebaikan karena percaya kepada Yesus Kristus. Tapi percaya itu bukan soal mengaku dengan mulut, bukan hanya ke gereja,
bukan hanya dibaptis, bukan hanya mau menjadi orang Kristen. Ini masalah spiritual yang disebutkan saya itu being abide in him. Itu artinya hidupmu kamu lekatkan kepada dia. Yohanes pasal 15 ayat 5 itu mengatakan, kamu itu carang dan Yesus Kristus menyebut dirinya sebagai pokok anggur. You abide in me. Because apart from me, you can do nothing. Jikalau kamu lepas dari aku, kamu tidak pernah bisa berbuat apa-apa. Nah, sehingga dengan abide kepada Kristus, kebenaran Kristuslah, yaitu Kristus yang sudah mati, bangkit, dan memperdamaikan manusia dengan Allah ini, itu akan menjadi kebaikan dan kebenaran kita. Jadi itu akan menjadi kebaikan yang kita miliki, yang sebetulnya bukan milik kita, tetapi dianugerahkan oleh karena kita percaya. Nah, itulah kebenaran yang kompleks, yang menjadi subjek dan objek dari iman Kristen. Jadi saudara perlu memahami lebih dahulu hal yang saya sebut sebagai introductory dan remarks ini. Nah, sehingga saudara mulai mengerti cara berpikir dari orang beragama. Jadi di tengah pemahaman iman Kristen tentang the existence of God dan tentang respon manusia inilah. Kemudian kita sekarang membahas mengenai topik yang diberikan. Oke, yaitu teologi integratif, IT2, jiwa manusia, dan manifestasi iman. Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa topik seperti ini? Ya, jadi sebagai orang beragama, kita selalu bergumul dengan masalah, yaitu bagaimana memiliki jaminan bahwa apa yang kita klaim sebagai iman kepada Allah yang hidup, itu adalah iman yang operate. Itu adalah iman yang hidup, itu operate. Hidup dengan baik. Tapi kalau iman tidak hidup dengan baik, ya untuk apa? Gitu loh. Jadi kita selalu bergumul dengan masalah bagaimana kita memiliki jaminan bahwa yang kita klaim sebagai iman itu operate, works. Gitu. Dan kita tahu di tengah kehidupan yang lancar, itu semua aspek kehidupan yang masih oke, ya tuh at least oke itu bisa teratasi dengan baik. Kita sakit, kita sembuh, kita punya kerjaan, dan kita juga punya penghasilan meskipun naik turun. Itu loh, kita dibentrok dengan orang, dan masih bisa berdamai. Itu artinya aspek kehidupan yang oke. Nah, di tengah aspek hidup yang oke, kita tidak mempertanyakan atau mengkhawatirkan kalau iman kita operate dengan baik atau tidak. Kita seringkali abai. Kita kadang-kadang itu tidak peduli. Saya punya iman, berfungsi apa enggak. Oleh karena hidup ini oke, gitu loh. Nah, cuma pada saat kita mungkin menghadapi berbagai krisis, pikiran dan perasaan kita sedang terganggu. Nah, kita khawatir anak kita jangan-jangan itu akan gagal dan ujian misalnya. Kita bingung apakah penyakit kanker dari orang yang kita kasih itu bakal sembuh. Ya kita takut itu ya kan tahun depan itu bagaimana oleh karena uang yang terbatas pada anak-anak kita itu masih belum tuntas semuanya, belum kuliah, ya kita gelisah, kita depresif, kita kacau, kita frustrasi, kita lagi marah, kecewa. Nah, itu menghadapi berbagai macam krisis. Nah, saat-saat seperti itu, kita menghadapi pergumulan. Apakah iman kita kepada Allah yang hidup itu berfungsi? Yaitu menghasilkan operate belief sesuai dengan apa yang theoretically, secara teori, kita percayai. Sehingga kita tahu bahwa Allah akan mendengar doa. Allah akan mengabulkan permintaan kita. Allah akan menyertai kita. Nah, itulah realita pada saat kita menghadapi krisis, pertanyaan mengenai iman itu baru muncul. Oke. Nah, untuk mengenali peran iman di tengah kehidupan dengan kondisi apapun yang kita alami, kita perlu sekarang mengenal
Bagaimana sebetulnya jiwa manusia itu meresponi apa yang diimani? Jadi tadi bicara mengenai alasan kapan iman itu kita itu pakai. Nah, sekarang persoalannya adalah pada saat kita mau pakai, kita seharusnya mengerti bagaimana jiwa manusia itu berperan sehingga apa yang kita sebut kita imani itu kita bisa pakai begitu. Jadi bagaimana jiwa manusia meresponi apa yang diimani? Jiwa manusia itu kompleks sekali, saudara. Jadi kita perlu mengenali dan memahami kondisi jiwa manusia pada saat bagian-bagian tertentu dari jiwa itu sedang operate atau dipakai untuk meresponi kehadiran yang ilahi. Nah, saya akan ulangi ya. Jadi kita itu perlu mengenali sebagai orang yang beragama. Dan kita perlu memahami kondisi jiwa manusia pada saat bagian-bagian tertentu dari jiwa itu sedang bergerak, operate untuk meresponi kehadiran yang ilahi. Kita kenal dalam jiwa kita kondisi seperti apa. Nah, jadi approach untuk memikirkan perjumpaan antara jiwa manusia dengan kebenaran Allah yang disingkapkan, yang sebut saya yang ilahi tadi. Itu kebenaran Allah kan disebutkan revealed truth of God. Oleh karena kebenaran Allah itu disingkapkan kepada manusia. Baik pada masa lalu, masa sekarang, maupun secara kontinu. Ya, ini persoalannya. Oleh karena sebagai orang beragama, kita mengklaim, aku kenal Allah mengasihi aku. Oleh karena apa? Oleh karena bulan yang lalu, ya kan? Yaitu menolong dan mengabulkan permintaanku. Nah, berarti kan past, saudara punya pengalaman. Tetapi present dan present continuous itu how do we understand? Bagaimana kita memahaminya? Jadi approach untuk memikirkan perjumpaan daripada jiwa kita ini dengan kebenaran Allah yang disingkapkan kepada kita itu disebut sebagai integrasi antara teologi dan psikologi. Ya, itu hanya istilah, tapi sebetulnya pengertiannya untuk menjelaskan bagaimana jiwa manusia itu bertemu dengan yang ilahi. Manusia seperti ini dan mempunyai human soul atau jiwa. Dan sekarang Allah itu memberikan akan kebenaran dan penyingkapannya. God reveal truth. Dan antara jiwa manusia dengan God reveal truth itu bertemunya di mana dan bagaimana itu yang disebut sebagai integrasi. Jadi integrasi itu adalah titik temu di mana jiwa manusia itu bertemu dengan kebenaran dari penyingkapan Allah. Yang kita sebut teologia, kita sebut sebagai hal-hal yang ilahi, dan begitulah. Jadi kita itu bicara dengan istilah itu. Pengertiannya seperti ini. Supaya saudara tidak confused. Oke? Nah, di dalam konteks integrasi itulah, iman atau faith is operating. Jadi dalam konteks integrasi tadi, baru kita bisa berbicara mengenai iman yang hidup, yang beroperasi, yang tidak mati, tapi betul-betul sebagai sesuatu realita yang works. Nah, ini. Jadi prinsip inilah yang menjadi fondasi dari apa yang kemudian disebut sebagai teologi integratif. Yaitu teologi yang dibangun dan dikembangkan berdasarkan integrasi antara teologi atau penyingkapan kebenaran Allah dan psikologi. Tapi psikologi yang kita sebutkan ini bukan sama seperti ilmu psikologi yang kita pelajari begitu saja. Tidak. Kita bicara psikologi itu bicara mengenai oleh karena semua ilmu psikologi itu bicara mengenai ilmu yang mencoba memahami tingkah laku manusia. Jadi ini psikologi yang kita bicarakan ini adalah psikologi sebagai human science, yaitu menjelaskan tingkah laku manusia. Makanya perjumpaan antara teologi atau kebenaran firman Tuhan dengan jiwa manusia itu benar
dengan psychological reality dari tiap individu manusia. Jadi psychological reality tiap individu manusia itu beda-beda. Oke, jadi antara kebenaran firman Allah dengan atau di dalam perjumpaan dengan psychological reality jiwa manusia. Itu yang kita sebut teologi integral. Jadi konsep ini itu beda dari teologi yang selama ini dibangun dan dikembangkan semata-mata berdasarkan assumptive truth, yaitu kebenaran yang berasumsi saja. Ya, saya percaya, ya, saya yakin, tapi asumsi. Yaitu hasil assumptive truth itu hasil dari tafsiran terhadap kitab suci dengan prinsip yang baik. Yaitu apa? Memakai hermeneutical dan exegetical. Jadi kalau saudara mau menafsirkan Alkitab, ada ilmu tafsir yang namanya hermeneutik. Nah, itu artinya belajar latar belakangnya, belajar kepada siapa, itu surat itu ditulis, belajar akan keadaannya, belajar keunikan dari kata yang dipakai, dan sebagainya, untuk memahami sebetulnya Tuhan sedang menyingkapkan apa melalui tulisan dalam Alkitab tersebut. Itu namanya hermeneutika. Tetapi kita biasanya memakai approach yang juga disebut exegetika. Jadi mengeluarkan akan inti berita daripada apa yang tertulis di dalam Alkitab tersebut. Dia kadang-kadang memakai bahasa aslinya, bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani, supaya ngerti persis sebetulnya penulisnya dulu memakai istilah itu maksudnya apa. Nah, jadi sebetulnya assumptive truth yang menjadi dasar teologi yang kita itu anut selama ratusan tahun, mungkin ribuan tahun ini sebetulnya assumptive truth yang sudah dibangun memakai approach yang solid dan baik. Yaitu apa? Hermeneutical dan exegetical. Kenapa saya sebut assumptive truth? Oleh karena ini belum merupakan truth atau kebenaran yang kita alami. Jadi integratif teologi atau teologi integratif itu adalah one step after teologi yang selama ini dibangun berdasarkan hermeneutical dan exegetical approach yang memang merupakan approach yang sampai sekarang ini masih merupakan approach yang paling dapat dipertanggungjawabkan terhadap Alkitab. Jadi approach yang paling bisa dipertanggungjawabkan untuk menafsirkan Alkitab sampai hari ini adalah hermeneutical dan exegetical approach. Tapi kita itu percaya itu tidak cukup. Oleh karena itu cuma menghasilkan yang namanya teologia atau pengenalan mengenai Allah dan kebenarannya yang asumtif. Itu artinya apa? Jadi makanya kita sebutkan meskipun kita itu tahu bahwa kedua approach yang solid ini itu masih terikat pada assumptive truth. Yaitu kebenaran yang meskipun kita pelajari, kita yakini dan kita akui, gitu ya, tetapi belum tentu kita alami. Nah, bedanya antara integrative approach dengan approach daripada teologi sebelumnya ada di sini. Oleh karena integrative approach adalah one step after theological approach yang paling solid yang berdasarkan hermeneutical dan exegetical. Bagi kita, kedua approach tersebut cuma menghasilkan assumptive truth. Kenapa? Ya, oleh karena kedua approach tersebut itu untuk mengenal kebenaran tersebut, itu aplikasinya di dalam kehidupan nyata setiap individu masih bersifat generalisasi. Itu artinya apa? As if semua orang itu sama. Itu namanya generalisasi. Padahal realitanya setiap individu itu berbeda di dalam menerima, mengalami, meresponi kebenaran Tuhan. Jadi setiap individu berbeda, setiap individu harus mempertanggungjawabkan imannya sesuai dengan kondisi kejiwaannya.
Jadi kondisi kejiwaan setiap orang tidak sama. Lalu bagaimana sekarang ini bisa sampai ribuan, masing-masing punya pengalaman dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Kalau kita menganggap ribuan jemaat itu semuanya sama, itu berarti kita salah mengerti. Dengan teologi sebelumnya, jemaat tidak pernah ditolong bagaimana bisa mempunyai pengalaman personal with God. Jadi kondisi kejiwaannya dan Allah tidak menuntut setiap orang sama. Lukas pasal 12 ayat 48, kepada yang diberi banyak Tuhan menuntut banyak. Kalau kamu masih anak-anak, kamu boleh berpikir seperti anak-anak. 1 Korintus 13 ayat 11. Jadi meskipun Alkitab juga menekankan setiap orang harus tumbuh menjadi makin dewasa. Sehingga dalam Ibrani pasal 5 kan diingatkan, jadi kalau sesuai dengan waktu, kamu seharusnya kan sudah menjadi guru. Kenapa sekarang itu masih seperti anak-anak secara rohani? Kan nggak boleh. Tapi kembali kepada poinnya, bahwa setiap orang itu punya jiwa yang berbeda. Tetapi selama ini teologi yang kita anut, itu teologi asumtif. Sehingga menyamaratakan semua orang. Seolah-olah kalau saudara mengatakan, ya kan Tuhan Allah itu mencintai kamu. Itu 10 orang pengertiannya sama. Saudara salah mengerti. Jikalau Tuhan itu menjanjikan penyertaannya, maka penyertaan Tuhan untuk 10 orang itu tidak sama. Oleh karena apa? Oleh karena hadirnya penyertaan Tuhan di dalam jiwa 10 orang yang berbeda. Nah, itu hanya bisa mulai ditolong, difahami kalau kita belajar integratif teologi. Tapi kalau enggak, saudara akan terus berasumsi, namanya assumptive truth. Jadi plus kita sadar bahwa kelemahan approach tadi, itu approach teologi pada umumnya, itu selalu critical oriented. Itu artinya apa? Oleh karena kognitif oriented. Berarti orang memikirkan mengenai Tuhan dan firman-Nya hanya secara akal di otak saja. Nah, ini berbahaya, saudara. Kalau kritikal memakai kognitif oriented, itu pengenalan akan Allah itu hanya menjadi knowing about God. G.I. Packer, seorang pendeta yang terkenal dari Inggris yang kerja di Kanada, mengatakan ada beda. Jadi kita tidak belajar untuk knowing about God, tetapi seharusnya knowing of God. Itu artinya apa? Kita tidak membuat Allah dan kebenarannya itu menjadi objek yang kita itu pikir-pikir, gitu loh. Tapi kita itu harus belajar mengenal Dia, itu knowing of God. Itu mengenal Dia, bergaul sama Dia, mengalami kehadirannya. Oleh karena apa? Oleh karena Dia pribadi dan kita ini pribadi. Jadi dua pribadi yang bertemu. Sehingga iman Kristen itu esensinya itu sebenarnya bukan agama. Oleh karena ini pengenalan pribadi Allah yang berpribadi. Sehingga kita itu diajar untuk bergaul dengan Dia. Jadi mengapa ini ada approach bisa terjadi seperti ini? Kenapa ratusan tahun itu umat Kristen itu rela hidup dalam assumptive truth? Padahal kondisi jiwa manusia ialah yang menentukan iman. Jadi kondisi jiwa manusia menentukan manifestasi dari iman. Nah, kenapa kita itu kok membiarkan sampai ratusan, mungkin sudah lebih dari 2000 tahun, manusia itu merasa cukup hanya dengan hidup dengan asumtif dulu. Kira-kira gitu loh. Tapi belum diajar untuk mengenal dan bergaul dengan Tuhan secara pribadi. Nah, kondisi jiwa manusia lah yang sebetulnya menentukan manifestasi iman saudara. Nah, ada seorang yang bernama James Fowler, ya dia menulis akan buku yang namanya Stages of Faith. Nah, tetapi saya tidak mau menjelaskan seperti apa yang dia pakai saja, sehingga saya mengatakan penjelasan saya adalah modified understanding terhadap pikiran dari James Fowler, orang dari Emory University di Amerika itu, mengenai tahapan iman. Sehingga dia mengatakan jiwa manusia dengan kondisi yang ada itu menyebabkan manifestasi imannya beda-beda. Kalau sama sederhana sekali,
Itu manusia biasanya disebut undifferentiated faith. Itu manusia yang sebenarnya tidak mengerti apa yang dia imani. Dia tidak tahu apa yang dia percayai, tetapi dia datang gereja setiap hari atau setiap minggu. Sebetulnya dia tidak mengerti yang dia cari dan yang dia butuhkan. Yang dia inginkan dia juga tidak mengerti, tetapi entah kenapa dia datang gereja. Sekarang persoalannya, apa dia sudah disebut orang beriman? Apa dia betul orang Kristen? Nah ini namanya undifferentiated. Tergantung dari jiwanya yang terlalu simple. Ya, kalau jiwanya sudah mulai lebih baik lagi. Nah, ini namanya intuitive projective faith, yaitu orang Kristen datang gereja, mestinya kalau ditanya ya intuisinya dan feelingnya itu sudah memberikan kepadanya alasan. Ya, ditanya kenapa kamu gereja? Ya aku senang di gereja. Lalu apa yang kamu senang? Ya, aku ketemu teman-temanku. Ya orang tua aku juga datang ke gereja yang sama. Aduh, jadi yang disenengin itu adalah hal-hal lain. Bukan oleh kamu mau ketemu dan mengenal Tuhan. Orang ini mungkin baca Alkitab salah-salah aja. Oleh karena apa? Yang dia butuhkan ke gereja itu sebetulnya soal lain. Kadang-kadang ada orang datang gereja, itu yang disukai musik gereja, lagu-lagu gereja, tata cara ibadahnya. Waduh, lalu kita pikir ini adalah orang yang beriman, padahal yang dia sukai adalah musik-musiknya saja. Masa? Tapi dia tidak pernah tertarik dengan belajar mengenal siapa Allah yang menyatakan diri melalui Alkitab ini. Jadi orang, orang intuitif projektif itu jiwanya seperti ini. Dan apakah ini manifestasi dari iman yang sejati? Nah, kalau sampai jiwanya lebih baik dikit, nah ini namanya mythical literal faith. Itu berarti orang Kristen sekarang itu kadang-kadang menunjukkan tingkah laku yang ajaib sekali. Secara literal dia tahu yang dia butuhkan. Jika kalau ditanya, kenapa kamu ke gereja? Ya aku butuh Tuhan. Kalau aku sakit, aku doa sama siapa? Nah, kalau ingin supaya aku punya usaha maju, aku minta sama siapa? Nah, kalau aku ingin punya menantu yang baik, aku doa sama siapa? Nah, jadi isi doa dari orang mythical literal itu hanya permintaan-permintaan. Tapi dia sebetulnya tidak ingin atau belum punya kebutuhan kenal Tuhan secara pribadi. Jadi orang ini kadang-kadang menjadi manusia yang ajaib. Oleh karena apa? Oleh karena kadang-kadang tingkah lakunya itu disebut mythical. Misalnya, ibuku kena cancer. Waduh, tiba-tiba dia bukan cuma doa, tapi doa plus puasa. Berminggu-minggu, berbulan-bulan, tapi pikirannya cuma satu. Kalau aku doa dan puasa, permintaanku dikabulkan. Tapi orang seperti ini tak pernah baca Alkitab. Oleh karena dia tidak ada keinginan mengenal firman-Nya dan tidak ada keinginan, belum pernah punya keinginan untuk mengenal sebetulnya Allah yang aku sembah itu siapa. Bagaimana aku mengenal dia? Belum punya pikiran seperti itu. Nah, itu apakah iman dari jiwa seperti ini? Itu iman yang sejati. Nah, kalau sekarang jiwanya lebih baik lagi, sintetik konvensional, itu artinya orang sudah bisa mensintesiskan hal-hal yang menjadi garis-garis yang diajarkan dalam gerejanya misalnya. Jadi dia bisa copy paste loh ajaran daripada gerejanya, dia bisa ajarkan sama orang lain. Apakah lalu dengan sendirinya dia adalah orang beriman yang sejati? Oh, banyak orang bisa menjadi guru, bisa menjadi pendeta, bahkan bisa menjadi guru sekolah minggu, tapi dirinya sendiri sebetulnya belum punya kebutuhan untuk mengenal dan bergaul dengan Tuhan. Makanya orang seperti ini masih belum ada waktu secara pribadi mencari hadirat Tuhan. Dia hanya beragama aktif dan dia berdedikasi. Tetapi sebetulnya dia belum ada keinginan untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Nah, ini makanya apakah jiwa seperti ini itu memanifestasikan iman yang sejati. Nah, ternyata James Fowler menyebutkan bahwa jikalau struktur jiwanya menjadi lebih dewasa, ya namanya individuatif reflektif. Nah, di dalam fase seperti ini dia mulai take seriously
dan take personally apa yang dia akui sebagai iman. Ya, kalau aku percaya God itu eksis, meskipun yang aku dengar di dalam gereja itu khotbah yang membosankan, tapi aku tetap percaya bahwa Allah yang hidup pasti menitipkan kebenaran-kebenarannya melalui orang itu untuk aku. Sehingga aku akan catat, aku pikirkan lagi, dan aku gumulkan lagi di rumah supaya aku mengaplikasikan. Nah, ini adalah orang yang memang ingin mengenal Tuhan. Permulaannya level individuatif reflektif. Apalagi jika levelnya konjunktif, lebih tinggi lagi. Apalagi jika levelnya adalah universalizing faith. Yaitu iman di mana dia mengalami kehadiran daripada Allah sendiri secara nyata, sehingga seluruh dunia meskipun tidak suka atau tidak setuju dengan dia, tetap tidak bisa menemukan kesalahan. Nah, sekarang saudara perhatikan di sini. Makanya kita ini melihat bahwa di dalam kehidupan orang Kristen selama ribuan tahun mungkin, orang Kristen rela hidup dengan assumptive truth theology. Padahal tanda petik, jiwa manusia lah yang menentukan manifestasi iman. Jadi bukan otak yang mikir-mikir mengenai Alkitab itu. Nah, sehingga kita perlu hati-hati. Jadi kalau hanya kondisi jiwa manusia yang menentukan manifestasi iman, lalu di mana peran dari anugerah? Jadi kalau jiwa manusia menentukan, lalu peran anugerah Allah itu di mana? Jadi memang tanpa anugerah Allah, itu Allah yang berinisiatif menghadirkan yang namanya prevenient grace. Itu anugerah yang mengawali, yang memungkinkan manusia bisa belajar mengenal Allah. Jadi tanpa anugerah Allah dengan prevenient grace, itu tidak mungkin manusia memiliki something di dalam jiwanya yang responsif terhadap kebenaran firman Allah. Jadi prevenient grace disebutkan dalam Filipi 1 ayat 6. Bahkan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 3 disebutkan tanpa kamu dilahirkan baru, ya kamu tidak mungkin bisa diselamatkan. Oleh karena kamu tidak mungkin bisa mulai belajar mengenal Tuhan. Jadi disebutkan tanpa kelahiran baru dalam Roh Kudus tidak mungkin manusia dapat mengenal Allah dan diri. Ya, ini ada unsur anugerah yang mengawali. Tetapi tidak ada seorang pun yang tahu kalau dirinya sudah dilahirkan baru oleh Roh Kudus. Nah, kenapa saya mengatakan itu? Ini adalah misteri daripada kehidupan di dalam jiwa manusia, di mana manusia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi dengan rohnya. Nah, saudara, dalam 1 Korintus pasal 9 aja, ayat yang ke-27, Rasul Paulus sampai mengatakan, aku nanti sudah mengabarkan Injil, tapi jangan-jangan aku sendiri terbuang. Jadi dia sendiri khawatir kalau sampai dia sendiri terbuang. Kalau dia tidak mendisiplin diri begitu rupa sampai dia punya betul-betul pengalaman real gitu. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 9, Demas yang sudah melayani Tuhan begitu lama juga meninggalkan Tuhan. Dalam Matius pasal 22 ayat 14, Yesus kan mengatakan, memang banyak orang dipanggil menjadi Kristen, tetapi sedikit yang terpilih. Jadi kita perlu waspada karena dalam Matius pasal 13 kan disebutkan dalam gereja selalu ada ilalang dan gandum yang tidak bisa manusia bedakan. Nah, inilah. Nah, sehingga, nah perhatikan, di dalam konteks waktu yang namanya kronos, itu waktu di mana kita hidup. Itu beda dengan kairos, waktunya Allah. Itu beda. Jadi di dalam konteks waktunya kronos di mana kita hidup, realita keselamatan itu terjadi melalui perpaduan yang inseparable antara tanda-tanda kehadiran anugerah Allah dengan psychological responsiveness jiwa manusia. Jadi tanda kehadiran dari anugerah Allah itu tanda petik menjadi satu dengan psychological responsiveness jiwa manusia. Itu inseparable, perpaduan yang inseparable di dalam konteks waktu di mana kita hidup ini. Yaitu kronos. Kronos itu ada kronologinya.
Ada detik, ada menit, ada jam, ada hukum sebab akibat. Nah, itu kronos. Nah, ini di dalam ikatan kronos, di dalam Efesus pasal 5 disebutkan, ini adalah waktu yang jahat. Nah, di dalam waktu yang seperti inilah yang jahat ini ya. Sebetulnya, perjumpaan antara kebenaran Allah yang misterius itu dengan unsur-unsur tertentu dalam jiwa manusia yang responsif. Ya, pertemuannya itu inseparable. Nah, saudara ini sulit untuk difahami kecuali saudara pelan-pelan mencoba untuk mendigest. Jadi iman itu adalah perwujudan manifestasi realita yang ajaib ini. Jadi apa itu iman? Iman itu perwujudan manifestasi realita, perjumpaan di dalam konteks kronos antara apa yang Allah singkapkan dengan kondisi jiwa manusia yang responsif. Sehingga terjadi integrasi. Jadi iman adalah perwujudan manifestasi realita yang ajaib ini. Itulah sebabnya Paulus itu menyimpulkan dengan kalimat seperti ini. Nah, kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu artinya memang oleh karena kelahiran baru, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah, sehingga iman itu apa? Oleh karena yang menyelamatkan seperti kasih karunia, tetapi iman itu adalah realita yang Tuhan anugerahkan. Sehingga kita itu mempunyai pengalaman bahwa diri kita betul sudah diselamatkan, artinya sudah menerima kasih karunia, yaitu kelahiran baru, yang ternyata tandanya menyatu dengan bagian dari jiwa kita yang responsif. Nah, saudara, ini harus saudara pelan-pelan berdigest. Kalau tidak akan mengerti. Nah, sehingga perjumpaan integratif antara jiwa manusia dengan penyingkapan diri Allah dan kebenaran firman-Nya perlu dikenali yang terjadi dalam jiwa manusia. Kita perlu kenali di mana sebetulnya dalam jiwa manusia titik perjumpaannya itu. Pada saat apa? Bagaimana? Nah, untuk itu ya saya berikan sesuatu bagan-bagan seperti ini. Tadi kan James Fowler menyebutkan mengenai 7 stages. Ya kan 7 tahapan iman, manifestasinya yang beda-beda dari jiwa manusianya. Jadi kalau undifferentiated faith, itu tahapan paling rendah. Itu tidak ada integrasi. Nah, di mana teologi atau kebenaran firman Tuhan dengan konten, dengan psikologi, yaitu struktur jiwa manusia, terjadinya seperti ini. Jadi kebenaran firman Tuhan mau dimasukkan, ternyata jiwa manusia menolaknya. Menolaknya mengakibatkan apa yang Tuhan ingin masingkapkan tidak bisa masuk dalam jiwa manusia. Sehingga tertutup. Ini namanya no integration. Oke? Tetapi kalau yang kedua seperti ini. Intuitive projective faith. Jadi teologi atau kebenaran firman Tuhan. Dan ini adalah struktur jiwa manusia. Kebenaran firman Tuhan mau diberikan sebelum masuk jiwa manusia. Sudah menyambut dulu. Tapi menyambutnya di luar jiwanya. Lalu apa itu? Jadi menyambutnya tidak biarkan kebenaran itu masuk dalam jiwanya, tapi bertemu di luarnya, itu bertemu di dalam wujud subjective feeling, simbol-simbol. Ya, saya cuma membutuhkan cuma perasaan yang saya inginkan supaya punya yang saya sukai. Yaitu, ya oleh karena ini yang saya butuhkan cuma perasaan atau feeling atau intuisi. Yaitu menjadi simbol. Saya tidak punya pengalaman apa-apa dengan kehadiran daripada kebenaran Tuhan tadi. No integration. Nah, kalau yang ketiga bagaimana? Kalau mythical literal itu kebenaran teologi atau kebenaran dari Tuhan. Dan ini struktur yaitu psikologi struktur jiwa saudara. Ternyata mau dimasukkan juga cara menolaknya kalau di dalam mythical literal beda daripada intuitive projective. Temunya di luar jiwanya lagi,
tapi dalam pengalaman mythical itu sesuai dengan human expectation. Yang saya butuhkan cuma berkatnya kok. Yang saya coba butuhkan hanya Tuhan menyembuhkan penyakit mamaku kok. Nah itu, sehingga tidak masuk di dalam jiwanya. Meskipun mungkin bisa punya pengalaman dengan Tuhan, tetapi pengalaman tidak menjadi integral part daripada jiwanya. Sehingga no integration. Ya, apalagi kalau kita lihat di dalam sintetik konvensional, itu ajaib oleh karena apa? Ini orang kelihatannya sudah punya selera rohani. Dan kebetulan pada saat kebenaran firman Tuhan diberikan, dia juga tidak mengizinkan akan kebenaran itu masuk integrit dengan jiwanya. Dia menyambut di luar jiwanya di dalam tingkah laku, yaitu ethical adjustment. Saya sebagai orang Kristen, atau saya sebagai guru sekolah minggu, atau saya sebagai seorang pendeta, ya saya melayani. Itu saya memberitakan firman, tapi saya sendiri tidak atau belum mengalami. Nah, sehingga terjadi no integration. Nah, integration itu baru terjadi jikalau kita masuk di dalam fase individuatif reflect. Di mana teologi itu ada di sana, dan jiwa manusia psychologically itu punya struktur, teologi mau masuk. Dan sekarang itu di dalam jiwa manusia yang responsif, itu dibiarkan masuk di dalam. Menjadi integral part dari jiwanya, sehingga menghasilkan sesuatu yang disebut personal experience with God. Jadi punya pengalaman pribadi dengan Allah. Ini permulaan dari genuine integration itu terjadi. Jadi kita bicara teologi integrasi, itu sebetulnya selalu fokus kepada masalah bagaimana jiwa kita integrit dengan kebenaran firman Allah. Lagi kalau conjunctive faith, itu lebih indah lagi. Karena jiwa manusia itu bukan hanya menerima dan meresponinya, tetapi meresponinya dengan mengizinkan punya pengalaman-pengalaman baru terus-menerus dengan Tuhan. Ajaib sekali. Sehingga di dalam Alkitab disebutkan orang yang konjunktif di dalam levelnya itu punya new experience with God. Sehingga dirinya itu menjadi pribadi yang terus diperbarui. On becoming a new person. Ini genuine integrity. Yang paling tinggi adalah universalizing faith. Yaitu jiwa manusia menerima akan kebenaran firman Tuhan dan betul-betul sekarang sudah responsif membiarkan firman Tuhan itu masuk dan mengubah semuanya. Nah, itulah yang kan hasil dari integrasinya, saya kehilangan diri saya. Itu artinya, because Christ itu in me. No more me, but Christ in me. Itu terjadi munculnya new structure dari jiwa. Ini perfect integrity. Jadi kita ini sebagai orang Kristen mestinya tahu yang sebetulnya terjadi, oleh karena yang Tuhan sediakan sebetulnya seperti ini. Makanya Paulus mengatakan, hendaklah kita menginginkan supaya hidupku ini bukannya aku lagi. Oleh karena hidup yang kuhidupi seharusnya kehidupan Kristus di dalam aku. Itu ada di dalam Galatia pasalnya yang ke. Jadi jikalau tidak meresponi dan God reveal truth itu, nah, kita mengimani iman kita itu bergerak dari ekstrinsik berkembang menjadi intrinsik, ya kan? Seperti tadi. Makin lama kita itu makin diatur oleh kebenaran, itu intrinsik. Tapi kalau yang ekstrinsik kita itu memanipulir kebenaran. Nah, saudara, untuk kepentingan dan kebutuhan kita sendiri. Maka kalau ini masalah mengenai respon ilahi, kita juga perlu kenal jiwa di dalam kehidupan sehari-hari. Loh, kenapa? Iya, kalau enggak, nanti saudara confuse. Dalam meresponi iman yang ilahi tadi, seperti tadi, gerak dari ekstrinsik menjadi intrinsik. Oke? Tetapi di dalam meresponi realita kehidupan sehari-hari, kita mengenal manifestasi jiwa dengan life structure
dan kedalaman batin. Jiwa manusia itu kompleks sekali. Yang kita kenal dengan berbagai istilah, dengan pengertiannya yang mungkin masing-masing kita tidak selalu sepaham. Seperti istilah unconsciousness, insting, istilah heart, conscience. Waduh, ini kompleks sekali, saudara. Ini bagian dari jiwa manusia. Jadi pada saat topik kita bicara mengenai iman sebagai manifestasi dari jiwa, kita mesti kenal jiwa kita itu seperti apa. Jadi untuk memahami ini kita perlu memahami natur manusia dulu. Pertama, kita perlu kejelasan perbedaan antara manusia dan binatang, yaitu perbedaan jiwa, yaitu manifestasi tubuh dengan triliunan sel ini dengan roh. Jiwa itu bukan roh, saudara. Jadi oleh karena dunia itu dikuasai oleh kegelapan, sehingga pengaruh setan itu kuat sekali. Sehingga akhirnya seluruh dunia itu, kalau saudara membaca misalnya dictionary dari William, dari Webster atau apa, semuanya sudah menganggap jiwa itu, soul itu sama dengan spirit, saudara. Oleh karena apa? Ini kekuatan daripada kegelapan yang ingin supaya esensi dari Allah yang spirit itu dilupakan. Hati-hati. Nah, kita harus berani objektif dan melihat ini ada perbedaan antara jiwa dan roh. Kalau jiwa itu manifestasi dari tubuh yang hidup dengan triliunan sel hidup. Ini tidak sama dengan roh. Nah, sehingga saudara bisa lihat manusia dan binatang itu tidak sama. Jadi manusia itu diciptakan dari dua unsur, yaitu spirit dan tubuh. Tetapi kalau binatang cuma tubuh, tubuh itu kumpulan dari triliunan sel hidup. Sehingga tubuh itu hidup, saudara. Sehingga tubuh yang kumpulan dari triliunan sel hidup. Dan masing-masing sel itu mempunyai cara kerjanya sendiri-sendiri. Dan itu menyatu dalam tubuh. Baik manusia maupun binatang. Tapi manusia, tubuhnya lebih lengkap dari binatang. Nah, misalnya aja sudah bisa membayangkan ya otak manusia yang punya barangkali akan miliaran atau triliunan dari neuron. Neuron itu ada sel otak. Pada saat sel otak itu bagian tertentu khususnya di dalam frontal, di dalam otak, di dalam prefrontal ini itu terjadi kumpulan dari neuron yang dipakai untuk memikir dan menyimpan memori. Sehingga ada sekali saudara punya akan banyak mungkin puluhan mungkin ratusan pola-pola neuron yang sudah terbentuk sejak kecil. Berpikir mengenai uang, berpikir mengenai makanan, berpikir mengenai orang tua, berpikir mengenai apa saja. Itu tiba-tiba ya berpikir mengenai mama kita, itulah ada jutaan neuron kemudian menyatu dan membentuk pola berpikir. Nah, sekarang bayangkan ya, kalau dia punya pola berpikir seperti itu, hasil dari kumpulan neuron, dan sekarang mendengarkan ceramah atau punya pengalaman baru dengan orang tua kita. Tiba-tiba nanti muncul akan neuron-neuron baru yang dipakai untuk memikirkan mengenai mamamu. Nah, kumpulan neuron yang lama dan kumpulan neuron yang baru ini kemudian connected yang namanya terjadi association. Nah, oleh karena terjadi association, kumpulan lama dan baru untuk mikir mengenai mamamu ini, kemudian terjadi fase yang namanya penseleksian. Terjadi disequilibrium, keterkiliran, sehingga ada bagian neuron daripada kumpulan yang lama akan dibuang dan dipakai, ada bagian kumpulan yang baru juga dibuang dan dipakai. Supaya apa? Dua kumpulan neuron yang dipakai mikir mengenai mamamu ini menjadi satu yang namanya accommodation. Nah, sehingga mulai saat itu saudara mempunyai pikiran berbeda lagi mengenai mamamu. Jadi ini kumpulan dari triliunan sel hidup ini ajaib luar biasa. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, sehingga tubuh manusia itu menjadi tubuh yang memanifestasikan kehidupan jiwa atau soul. Nah, jiwa dari binatang dan manusia tidak sama. Oleh karena apa? Oleh karena onderdilnya tidak sama. Tapi binatang juga sudah mempunyai jiwa dengan psikologinya tersendiri. Seperti misalnya seekor ayam melihat elang di langit dan dia itu kemudian panggil anaknya semuanya supaya bernaung di bawah tepak sayapnya. Berarti dia mempunyai insting, digerakkan insting sebagai mother melindungi anak-anaknya.
Dia mengajar anaknya cari cacing. Aneh sekali. Jadi itu tingkah laku, saudara. Nah, saudara dilihat. Jadi pada saat kita dengan topik bicara mengenai jiwa dan manifestasi iman dari jiwa ini, saudara mesti mengerti dulu jiwa manusia itu kayak gini. Oke? Dan manusia diciptakan dari dua unsur, bukan cuma jiwa yang manifestasi dari tubuh, tetapi juga spirit. Jiwa itu tidak sama dengan spirit. Sehingga pada saat jiwa manusia itu ya tergantung dari tubuhnya. Kalau jiwa manusia itu adalah jiwa dari seorang seperti Yakub Susabda, saya ini, ya pada saat tubuh saya itu adalah tubuh anak yang usianya baru baru satu tahun. Dan tinggal jiwa saya ngompol, saya rengek-rengek, saya takut ditinggal mama saya minta digendong, itu jiwa saya. Tapi kemudian oleh karena tubuh saya menjadi lebih besar, dan saya sekarang bersekolah, bahkan saya menjadi remaja, saya bisa naik motor, saya jiwa saya sudah berbeda sekali. Saya bisa berpikir, saya bisa independen, saya bisa mencari, saya bisa kreatif, bisa berinovasi, saya punya plan, saya bisa membangun itu, membangun itu. Itu manifestasi dari tubuh yang sudah menjadi makin kompleks. Tapi nanti seperti bentuk kurva itu ya, bell shape itu. Pada saat saya usianya 90 tahun. Nah, tubuh saya menjadi reot sehingga terjadi degenerasi. Dan jiwa saya kemudian menjadi apa? Saya pikun, saya kemudian menjadi sangat apa sakit-sakitan, saya pelupa, dan saya itu kemudian tidak bisa apa-apa lagi oleh karena apa? Sudah tidak berdaya. Oleh karena apa? Jiwa itu cuma manifestasi tubuh. Soul is not spirit. Dan jiwa itu adalah manifestasi dari tubuh yang ada masanya kecil, ada masanya dewasa, ada masanya tua, ada masanya reot. Padahal pada saat sakit tubuh pun jiwa juga sangat terganggu. Oke, jadi soul and spirit is different. Kalau spirit manusia itu, spirit itu tidak punya awal, tidak punya akhir. Spirit tidak kenal laki, tidak kenal perempuan. Spirit tidak kenal tua dan muda. Saudara, jadi spirit itu sexless. Makanya dalam Matius pasal yang ke-22, Yesus mendapatkan pertanyaan dari seorang Saduki ini. Tuhan, ada wanita punya suami. Tapi ya dia punya 6 orang saudara loh. Kemudian suaminya meninggal. Menikah dengan yang kedua. Tapi meninggal lagi. Sah loh. Sesuai dengan hukum Allah loh. Boleh menikah lagi karena suaminya meninggal. Menikah dengan yang ketiga, meninggal lagi, menikah yang keempat, menikah lagi, sampai tujuh-tujuhnya sah pernah menjadi suaminya. Lalu orang Saduki tanya sama Tuhan Yesus, sebetulnya di sorga itu suaminya lalu yang mana? Itu pertanyaan yang bagus sekali. Yesus menyebutkan apa? Kamu sesat. Di surga itu tidak ada kawin dan dikawinkan, tidak ada laki, tidak ada perempuan. Jadi yang mengatakan ini hanya Tuhan Yesus dan Alkitab. Surga itu tidak membutuhkan lagi ikatan-ikatan laki perempuan oleh karena sexless manusia dibangkitkan nantinya disebutkan dalam 1 Tesalonika rasa sangka kalah dibunyikan tubuh orang dibangkitkan dan orang yang diselamatkan akan diberikan tubuh yang baru yang seperti malaikat di surga, tidak laki, tidak perempuan, tidak ada hubungan seks, tidak ada kebutuhan seks, tidak ada ikatan-ikatan sebagai suami istri, dan sebagainya. Nah, jadi saudara pada saat memahami, saudara harus bisa memahami konsep seperti ini. Jadi, setelah kita apa itu jiwa manusia? Jadi kita melihat jiwa manusia itu termanifestasikan melalui thinking, feeling, action kita. Pikiran, perasaan, dan tingkah laku kita. Tapi di belakang thinking, feeling, action kita, itu sebetulnya ada mesin. Mesin tertentu yang manusia itu tidak bisa mengerti, ya kan, apa itu bentuknya di mana, tetapi melalui pengalaman belajar dan unsur herediter. Sehingga setiap fase itu membentuk sesuai dengan aspek-aspeknya. Misalnya, ya kan, yang disebutkan ini terdiri dari mungkin dari 6 bagian atau 8 bagian yang disebut life structure. Jadi ada aspek, ya kan, barangkali saya akan sebutkan psikososial. Oh, terdiri daripada beberapa fase, saudara.
Tetapi ini bukan aspek semuanya. Psikososial itu hanya satu dari per 6 atau 7 yang ada di dalam jiwamu. Ada aspek psikoseksual, ada aspek moral, ada aspek need, ada aspek kognitif, ada aspek spiritual. Nah, gabungan dari semuanya ini, itulah yang membentuk life structure. Mesin yang mengatur di belakang thinking, feeling, dan action, saudara. Oke. Nah, saudara, meskipun demikian ini belum jiwa yang seutuhnya. Oleh karena di belakang ini ternyata ada hal yang kita sebut unconsciousness. Ada insting, ada urge, ada drive. Dan kita kadang-kadang nggak mengerti dari mana asal muasalnya. Tapi pengalaman, oleh karena kita sudah lupa, cuma menghasilkan dorongan-dorongan tertentu yang kadang-kadang kita tidak bisa hindari. Di dalam, di belakang itu. Masih ada lagi yang Alkitab sebut sebagai heart and conscience, yaitu hati dan hati nurani. Itu sesuatu kedalaman batin. Yang disebut sebagai hati itu tidak sama dengan jantung atau liver. Meskipun seorang ahli jantung itu namanya kardiolog, tetapi kardia itu tidak sama dengan kardia dalam pengertian jantung tadi. Jadi hati itu tidak ada bendanya. Itu internal condition di mana menjadi tempat kehadiran daripada kebenaran dan hal yang jahat. Hal yang baik dan yang jahat. Hati manusia seperti itu. Nah, oleh karena hati manusia mendapat anugerah dari Tuhan, hati manusia itu menjadi conscience, menjadi hati nurani. Oleh karena apa? Mendapat anugerah umum dari Tuhan. Sehingga manusia siapa saja, bahkan tidak kenal Allah yang hidup sekalipun, bisa menjadi orang yang sangat baik. Karena apa? Sudah mendapatkan anugerah umum dari Allah, sehingga hatinya sekarang menjadi sunideisis. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, janji yang ada dalam Alkitab, Ibrani pasal yang ke-9, hati manusia mendapatkan anugerah umum dan anugerah khusus, special grace, yaitu disucikan dengan darah Kristus Yesus. Nah, akibatnya jikalau hati disucikan oleh darah Kristus Yesus, saudara akan melihat hal yang seperti ini. Kalau saudara lihat, ini semua yang ada dalam bagian ini disebut sebagai jiwa. Tapi apa yang kita bicarakan, seluruh keutuhan manusia bukan jiwa kok. Ternyata manusia adalah makhluk rohani. Ada human spirit. Dan human spirit itu suatu misteri. Padahal human spirit itu adalah diri kita yang sesungguhnya. Diri kita yang sesungguhnya itu bukan perasaan pikiran kita. Bukan jiwa kita. Bukan tubuh kita. Diri kita yang sesungguhnya roh kita. Itu yang memiliki kekekalan. Dan hanya Roh Kudus yang bisa menuntun dan memperbarui roh manusia. Nah, Roh Kudus yang memperbarui yang disebutkan kelahiran baru. Ya, yang namanya kasih karunia, yaitu keselamatan oleh karena anugerah Allah. Inilah yang nantinya akan menjadi kekuatan kehadiran Tuhan yang mengubah seluruh tubuh dan jiwa kita sehingga menjadi semuanya menjadi senjata kebenaran untuk memuliakan Allah. Jadi pahami, jika enggak saudara confused, oleh karena apa? Tanpa saudara memahami dan punya pengertian mengenai jiwa dan roh, maka topik kita malam ini saudara juga tidak mengerti. Jadi jiwa itu bukan roh. Jadi eternal, the everlasting part of man, itu adalah rohnya. Apa yang terjadi dengan rohlah yang akan membawa, yang dibawa ke dalam kekekalan. Surga atau neraka. Jadi bukan jiwa kita yang masuk surga dan neraka. Oleh karena jiwa itu hanya manifestasi tubuh. Sehingga orang yang usianya 100 tahun sudah demensia jiwanya. Dia bahkan lupa pada dirinya. Dia berbuat salah atau tidak berbuat salah mungkin dia tidak ngerti lagi. Jadi bukan jiwa, tetapi roh yang nanti dibawa ke dalam kekekalan. Jadi jiwa di dalam bahasa Ibrani itu disebut nefesh.
dalam bahasa Yunani itu psike. Itu adalah manifestasi dari kumpulan triliunan sel hidup yang ajaib, yang masing-masing jenisnya mempunyai cara kerjanya sendiri. Itu membangun kehidupan sesuai dengan kematangan tubuh manusia. Nah, jiwa anak-anak berbeda sekali dengan jiwa dewasa, dengan adult, dengan midlife, dengan older adult, beda semua. Jiwa manusia perlu dipersiapkan dan diperlengkapi sesuai dengan kematangan tubuhnya. Oleh karena ini tidak boleh hanya naturally, oleh karena tubuh saudara sekarang dari umur 1 tahun menjadi 2 tahun, lalu dengan sendirinya jiwanya sehat. Ternyata enggak. Tubuh saudara sekarang dari 2 tahun menjadi 3 tahun atau 4 tahun. Tidak dengan sendirinya jiwa saudara itu sehat. Sehingga peran orang tua itu perlu untuk melengkapi sehingga jiwa manusia mendapatkan kebutuhan primernya sesuai dengan stagesnya. Dan saya tidak akan terangkan karena waktu, oleh karena waktunya sudah saya bicara 1,5 jam. Nah, saudara lihat, jadi di dalam suatu pola seperti ini, itu saudara mesti tahu, ini peran orang tua yang harus melengkapinya. Supaya setiap anak umur 0 sampai 2 tahun bisa memiliki trust yang akan membekali nanti dia jiwanya seumur hidupnya bisa kerjasama dengan orang lain, bisa menerima perbedaan, bisa menjadi berkat dan pertolongan bagi menghadirkan hal-hal yang baik dan sebagainya. Dan usia 2-3 tahun, jiwa manusia harus dilengkapi dengan otonomi dan seterusnya. Nanti 3-4 tahun dan seterusnya supaya manusia mempunyai jiwa sebagai manusia yang seutuhnya, yang sehat dan normal jiwanya. Nah, inilah jadi tugas dari orang tua dan orang yang mendidik itu ada di sana. Nah, perlengkapan di dalam semua aspek, baik psikososial, kognitif, moral, etika, psikoseksual, need, dan sebagainya, akan menghasilkan kondisi jiwa yang teachable, yang reseptif, yang tulus, yang emotionally healthy, yang mampu berempati, bahkan rela berkorban melayani sesama. Rationally punya kemampuan kognitif yang analytical, bahkan sintetikal. Nah, sehingga orang tersebut siap untuk menghidupi yang namanya teologi integratif yang dewasa. Yaitu menjadi individu yang mampu menemukan titik-titik temu antara kebenaran firman Allah yang disingkapkan dan disediakan baginya dengan kondisi jiwanya sendiri. Jadi tidak terhitung banyaknya anak-anak Tuhan, baik di Alkitab maupun orang-orang Kristen dalam sejarah gereja yang mendemonstrasikan integrated spiritual. Saya tidak akan jelaskan semuanya, karena terlalu banyak. Bagaimana anak Tuhan seperti Noah, Abraham, Musa, Daud, tidak setiap saat itu bisa mengalami integrasi. Oleh karena apa? Oleh karena jiwanya itu juga ada masalah. Dengan Daud hanya pada saat-saat tertentu itu bisa dalam kesadaran rohaninya, jiwanya responsif terhadap penyingkapan diri. Nampaknya dalam 1 Samuel pasal 26 ayat 9, dalam 2 Samuel pasal 16 dan sebagainya. Itu Daud menunjukkan akan imannya yang operate pada saat jiwanya responsif, itu meresponi akan penyingkapan kebenaran Tuhan di dalam konteks pengalaman saat itu. Saya tidak akan katakan hal terlalu banyak. Itu melalui pengalaman mereka, kita dapat belajar memahami kapan, dalam keadaan apa jiwa mereka itu responsif terhadap firman Allah. Sehingga mereka bisa merebut momentum prima. Pada saat tertentu, meskipun dia bisa membunuh, jangan sampai aku itu menumpahkan darah orang yang diurapi Allah. Nah, jadi mungkin itu hanya terjadi 5 menit. Tetapi 5 menit dia bisa merebut kairosnya Tuhan. Dia menghadirkan kebenaran Tuhan yang menyucikan hidupnya. Jadi ini yang terjadi, yang menjadi concern dari teologi integratif. Jadi integrated life, spiritual life, itu hanya dapat difahami dengan teologi integratif. Saya kutip satu kata-kata dari Dietrich Bonhoeffer.
di dalam letter of paper dan paper from prison. Dietrich Bonhoeffer itu pendeta Jerman yang kemudian digantung oleh Hitler, tapi dari penjara dia menuliskan kalimat seperti ini. Ini jiwa yang responsif di dalam momen tertentu dia merebut kairosnya Tuhan. Itulah. Dia mengatakan, the God who is with us is the God who forsake us. Jadi Allah yang menyertai aku, menyertai kita, ternyata adalah Allah yang mengabaikan, meninggalkan. The God who make us live in this world. Allah yang sudah menempatkan aku di tengah dunia ini. Memberikan aku suatu posisi, memakai namanya tanpa suatu hipse yang aku bisa pakai. Sehingga aku tidak bisa memprediksi, ya kan, mengatur dia. Oleh karena tidak ada hipotese, tidak ada hukumnya yang aku bisa pakai untuk bisa menghadirkan apa yang aku mau dari Allah. Itu artinya begitu. Nah, God yang seperti itu is the God before whom we are standing. Ya, God yang seperti ini, yang mengabaikan kita ini, ternyata adalah Allah yang sejati, gimana kita itu berhadapan dengan God is weak and powerless in the world. Allah yang lemah dan tidak berdaya di dunia. And that is exactly the way. Dan memang itu adalah jalan, cara, bahkan the only way, satu-satunya jalan in which God can be, mana Tuhan itu menyertai dan menolong kita. Jadi saudara-saudara, ini saudara-saudara tidak bisa pahami bahwa mungkin selama beberapa bulan dia di dalam penjara. Mungkin 90% ya dia bingung, dia takut, dia kecewa, dia putus asa. Tapi ada saatnya responsif dari jiwanya itu menangkap sinyal dari surga. Dan sinyal yang dia tangkap itu menghasilkan pengenalan akan Tuhan yang ada. Bukan Tuhan yang bisa diatur dengan hipotese yang dia itu pakai. Bukan Tuhan yang dirasakan meninggalkan dia. Tuhan yang meninggalkan dia. Dia yakini memang memilih cara seperti itu. Menjadi Tuhan yang seolah-olah lemah dan tidak berdaya. Tapi itu adalah caranya Tuhan. Menyertai aku. Menolong aku. Wah saudara. Jadi ini teologi integratif. Yang tanda petik tersingkap daripada jiwa seorang Dietrich Bonhoeffer. Yang memang menghidupi imannya. Meskipun ada di dalam jiwa yang barangkali bisa jatuh bangun di dalam kebingungan. Jadi dengan perlengkapan menjadi semakin matang yang dimiliki jiwa manusia. Maka roh yang sudah dilahirkan oleh Roh Kudus itu akan leluasa memakai seluruh tubuh dan jiwa menjadi responsif, menjadi senjata-senjata kebenaran. Jika God's purpose dalam salvation itu tercapai. Teologi integral adalah teologi yang memikirkan dan mengkonsepkan bagaimana realita ini bisa terjadi. Saudara jangan lagi hidup dengan teologi lama yang asumtif meskipun memakai approach hermeneutical dan exegetical yang baik. Tidak cukup. Karena asumtif itu hanya asumsi. Karena saudara mengenal hanya secara otak. Tapi saudara belum mengalami. Karena Tuhan ingin bergaul dengan kita. Dia pribadi dan kita adalah pribadi. Tarzan kerja Allah yang seperti ini saya tidak akan ulangi lagi supaya saudara memahami Roh Kudus itu nanti akan menolong roh kita. Ya, dengan demikian kita memahami apa itu teologi integratif. Itu teologi yang dikembangkan untuk memahami apa yang terjadi dan dialami setiap individu pada saat psychological reality jiwanya bertemu dan merespon penyingkapan diri Allah dan firman-Nya. Dengan demikian, kita seharusnya tidak lagi hidup dengan teologi asumtif. Yang mungkin alkitabiah dan benar. Tetapi semata-mata cuma kebenaran kognitif.
yang belum kita alami karena kita tidak tahu apa yang terjadi dalam psychological reality jiwa kita saat kebenaran firman kita. Inilah yang sudah saya presentasikan 1,5 jam. Sekarang saya stop sharing. Saya capek, saudara juga capek mendengarin saya. Mudah-mudahan